Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV Malaysia, kembali lagi bersama saya Elhami Syifa Ismail di Dua Sisi. Di podcast malam ini kita kedatangan dua tamu luar biasa yang akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik dan tentunya sangat informatif nih, sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu dan kita ingin tahu, yaitu tentang beasiswa S1 atau undergraduate. Jadi di podcast malam ini kita kedatangan dua orang luar biasa tadi, yang mana mereka berdua adalah awardee atau penerima dari beasiswa ini. Jadi kita kan pasti pengen tahu nih, kira-kira apa sih rahasia mereka bisa mendapatkan beasiswa ini dan bagaimana tips and triknya, dan juga apa sih syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi untuk langsung aja nih kita sambut Bang Haikal dan Bang Rian. Halo abang-abang semua. Halo Kak Ami. Halo. Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih Bang? Wah, alhamdulillah nih saya baik sekali di sini. Alhamdulillah. Apa kabar juga Bang Haikal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bang. Sebelumnya Bang, perkenalkan nama saya Ami. Jadi Ami adalah reporter dari PPI TV Malaysia yang malam ini akan memandu podcast kita. Jadi sebelum kita mulai nih, boleh dong sedikit perkenalan, karena kan kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Maka boleh pertama dari Bang Rian, boleh sedikit perkenalannya Bang? Mungkin pertamanya dari namanya, juga asal kampus, asal daerah, jurusan, dan juga sekarang stay di Malaysia atau di Indonesia. Oke, terima kasih Kami. Jadi ya, nama saya Arianta Rahmana. Sebenarnya kawan-kawan saya ada dua panggilan saya. Sebenarnya ada Rian, juga Ari. Jadi ya senyamannya aja kawan-kawan ya. Saya berasal dari Kota Hujan alias Bogor di Jawa Barat. Dan sekarang ini saya kuliah di Al-Bukhari International University, Malaysia. Dan untuk kegiatan sekarang ini pastinya saya merupakan mahasiswa aktif dan sedang fokus di undergraduate Bachelor of Elementary Education, dan kebetulan sekarang juga lagi ada project sosial bisnis di kampus saya, namanya ya You Alive Shop. Jadi itu adalah suatu project bundle shop, jadi kita mengumpulkan donasi yang kemudian menjualnya lagi. Ya mungkin itu saja dari saya. Wah, luar biasa, terima kasih Bang. Terus juga Bang Haikal, boleh perkenalan dirinya Bang? Oke. Halo, nama saya Haikal Al-Ghifari, panggil aja Haikal. Asal asli Jogja, kampus International Islamic University Malaysia, jurusan ilmu komunikasi, spesialis di komunikasi strategis. Sekarang saya lagi stay di kampus di Malaysia, dan juga kegiatan saya sekarang, saya di magang, tapi bukan magang under kampus, maksudnya magang untuk nyari pengalaman di perusahaan konsultan di Indonesia. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Bang Haikal dan Bang Ari. Oke, langsung aja nih, mungkin dari Bang Haikal dulu nih. Nah, Abang kan adalah salah satu yang penerima awardee scholarship dari IIUM ya, kalau nggak salah ya Bang ya. Mungkin boleh dijelasin Bang, apa sih nama beasiswa yang Abang dapetin ini, dan juga dari mana Bang? Tadi dari IIUM, tapi spesifiknya dari mana gitu Bang? Boleh sedikit diceritain. Oke, kalau cerita soal beasiswa ini agak unik ya sebenarnya ya. Jadi alhamdulillah saya dapat namanya Asman Hashim IM Umatik Scholarship. Jadi beasiswa itu dari yang namanya Tan Sri Asman Hashim, itu CEO-nya M-Bank dulu, maksudnya yang mendirikan M-Bank. Nah, terus ceritanya gimana? Itu agak unik sih. Jadi dulu itu awal-awal masuk kuliah itu kan saya lagi masuk mata kuliah, ada mata kuliah, terus habis itu hari Rabu sama Kamis itu niatnya mau izin kelas. Tapi hari Kamis itu ada kuis. Nah kan waduh, ini kalau ada kuis Kamis nggak bisa izin. Saya izin karena waktu itu ada part time. Tapi bukan part time, waktu itu full time, soalnya ada mengajar di salah satu sekolah selama 4 hari, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 5 hari. Nah, akhirnya saya nego ke dosen. Kelas selesai, saya datengin dosen, dokter, dan biasanya gini lah, izin dong, soalnya saya nih besok ada part time, saya mau ngajar di sekolah untuk memenuhi biaya saya di sini dan lain-lain. Biasanya terus diem. Kamu nggak mau ikut kuis berarti? Boleh ditunda dulu nggak kuisnya? Saya bilang gitu kan, kayak berani banget, kayak nggak ada dosa gitu. Tapi akhirnya iya, dokternya bilang
oke, special for you gitu. Akhirnya Asik. biasanya kuisnya ditunda hari Senin atau Selasanya. Akhirnya itu pertamanya. Akhirnya kuis ditunda. Akhirnya saya bisa ikut itu part time itu. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, soalnya ini ya begitulah. Oke, siap. Terus kenapa bisa dapat beasiswa? Informasi dari mana? Informasinya waktu itu saya tiba-tiba di PC sama dosennya di private chat. Haikal, nih ada beasiswa ini. Tolong kamu kalau bisa mendaftar gitu ya. Akhirnya saya mencoba daftar hari itu. Akhirnya gimana ya, proses ngumpulin berkas dan lain-lain. Akhirnya dapat sih, tapi prosesnya lumayan seru juga sih diceritain. Tapi nanti kalau ada pertanyaan. Tapi alhamdulillah berhasil ya Bang ya. Memang masih rezeki ternyata begitu. Oke, terus kalau Bang Rian gimana Bang? Nama beasiswanya apa gitu Bang? Oke, sebenarnya saya ini dapat 2 privilege beasiswa sebetulnya. Jadi yang pertama itu beasiswa dari kampus saya sendiri, Al-Bukhari International University. Jadi sebetulnya semua student ini mendapatkan beasiswa full scholarship. Namun saya juga datang difasilitasi atau diberikan jalur oleh lembaga beasiswa Basnas. Nah, jadi alhamdulillah saya dapat beasiswanya double. Jadi kalau untuk kampus saya tersendiri, dia mengcover untuk biaya kuliah, uang saku, dan fasilitas lain-lain. Sementara Basnas ini, pertama, karena dia kerjasama dengan Al-Bukhari International University, otomatis dia memberikan beberapa fasilitas sebelum keberangkatan, seperti biaya pembuatan paspor, visa, pastu tiket, dan lain-lain yang pastinya saya sama sekali tidak mengeluarkan spesor pun uang sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi luar biasa. Jadi kalau untuk namanya sekarang ini, jadi saya adalah awardee beasiswa Cendekia Basnas EAU Malaysia, seperti itu. Wow, luar biasa. Memang rezekinya luar biasa sekali ya Bang ya, sampai double. Itu kan wow. Terus Bang, kan tadi kalau Bang Haikal ya, itu kan berarti beasiswa dari kampus ya. Terus kalau Bang Rian tadi itu beasiswa dari pihak ketiga nih. Nah, kalau Bang Haikal nih, kalau boleh tahu Bang, apa sih alasan Abang memilih beasiswa ini gitu? Apa kira-kira ada beasiswa lain atau mungkin Abang taunya cuman beasiswa ini atau bagaimana Bang? Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Oke. Jadi sebelum masuk kampus saya UM, saya tuh emang udah niat dari awal, bismillah cari beasiswa, harus dapat, kayak gitu kan. Dan mindset saya akhirnya saya latih untuk masuk ke grup kampus apa aja dan stay di situ walaupun grupnya udah nggak aktif. Jadi saya mencoba menerima informasi sebanyak-banyaknya di situ. Nah, kalau beasiswa saya coba apply waktu itu. Yang muncul itu aja, saya dapat informasi itu aja, dan ternyata beasiswa yang dikasih tahu dosen saya itu nggak terekspos luas di kampus. Jadi alhamdulillah dapat informasi itu, akhirnya saya apply. Tapi kalau beasiswa kampus itu ada banyak banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya saya jadi teman-teman, semua beasiswa saya apply. Kita terima nggak terima urusan nanti. Berarti ada berapa beasiswa yang Abang udah pernah apply? Cuman satu ini atau ada banyak nih Bang? Kalau saya sendiri, alhamdulillah ini yang pertama dan dapat. Tapi kalau di IUM ada banyak, ada beasiswa kayak reduction fee 50-80%, atau uang zakat tiap bulan dapat uang saku berapa ribu ringgit gitu, dan lain-lain banyak kayak gitu. Terus aktif mencari informasi. Ya. Terus kalau Bang Rian tadi itu kan Bang dapatnya banyak nih, ada dari uang saku, bahkan uang paspor semua dibantu ya Bang, luar biasa sekali. Terus kalau boleh tahu nih dari Bang Haikal juga, kalau misalnya Abang tuh yang di cover apa aja Bang? Apakah sama seperti Bang Rian atau ada perbedaan gitu Bang? Oke, kalau dari saya mirip, cuman saya kan dapatnya waktu semester 2 di sini. Jadi yang di cover semuanya kayak uang saku, uang kuliah, uang asrama, uang buku, dan dapat laptop juga. Dan semuanya di cover sampai iya, uang laptop gitu. Dan semuanya di cover sampai habis. Studi, sampai tamat nanti kuliah bakal di cover sampai tamat kuliah. Berarti 100% ya Bang ya? Iya. Terus kalau Bang Rian tadi 100% juga Bang? Iya, 100% juga alhamdulillah. Jadi tadi ya kalau untuk dari kampus tersendiri dia memberi biaya bebas biaya studi selama 3 tahun. Itu kalau diestimasikan kurang lebih 350 juta.
Selanjutnya ada uang saku bulanan. Itu uang bulanan itu kita diberikan sekitar Rp450 atau 1,5 juta lebih gitu ya. Dan juga selain daripada itu ada fasilitas seperti homestay. Jadi kita menyebutnya itu hostel, tapi rasanya seperti hotel. Berarti fasilitasnya bagus gitu, Bang? Alhamdulillah, makanya saya kalau dibilang masih jatuh cinta ya, sangat jatuh cinta dengan kampus saya karena Instagramable juga, bangunannya juga estetik gitu. Estetik ya? Ya estetik, makanya kawan-kawan saya ada yang bilang, wah kampusnya Instagramable banget, karena memang bagus banget buat spot-spot foto gitu ya, karena memang bangunannya juga dia diambil dari arsitektur beberapa negara, jadi memang termasuk salah satu tempat destinasi juga ya kalau di Kedah ini gitu, dan dari Al-Bukhari Foundation ya. Insya Allah, luar biasa Bang. Oke, tadi kan kita udah nanya nih Bang, beasiswa apa dan apa yang di cover. Terus boleh tahu dong Bang, apa aja sih persiapannya nih? Kan kalau tadi Bang Rian itu dapat beasiswanya dari sebelum berangkat nih, berarti dari awal gitu Bang. Itu persiapannya apa aja kalau boleh Bang ceritain dong Bang? Oh, persiapan ya? Ya, persiapan Abang supaya dapat beasiswa nih pokoknya. Ya, sebelumnya sama ya seperti Bang Haikal juga. Kita sama-sama scholarship fighter lah ya. Saya juga sempat daftar beberapa beasiswa dan yang pasti banyak yang namanya kegagalan gitu loh. Namun ya itulah karena saya terus coba akhirnya alhamdulillah dapat manisnya juga. Yang pasti ada beberapa syarat pendaftaran ya Kak gitu. Yang pertama yang pasti formulir pendaftaran itu akan dibuka oleh Basnas, lembaga beasiswa Basnas sendiri sekitar di awal bulan sampai pertengahan bulan. Selanjutnya harus memiliki kartu keluarga. Ada juga kita harus mempersiapkan sertifikat TOEFL ataupun IELTS karena nanti di kampus tersendiri kita akan menggunakan bahasa Inggris dan untuk nilainya minimal 550 atau untuk setara IELTS itu 5,5. Selain itu juga kita harus mempersiapkan SKHUN asli dan terjemahan Inggris. Ada juga ijazah, yang pasti ijazah asli dan terjemahan harus tingkatannya SMA ataupun SMK, MA dan sederajat ya. Selanjutnya karena ini Basnas itu karena memang membantu orang-orang yang membutuhkan, jadi harus mencantumkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua asli dan terjemahan. Nah untuk gajinya sendiri itu sebetulnya maksimal 4 juta yang misalkan orang tua nih salah satu orang tuanya kerja itu gajinya harus tidak boleh lebih dari 4 juta. Gitu. Karena memang beasiswa ini diperuntukkan untuk yang betul-betul di bawah lah gitu. Selanjutnya pas foto yang berukuran pas background putih, ada juga raport kelas 10 sampai dengan 12 aliyah ataupun SMA. Ada juga kita harus mencantumkan surat rekomendasi daripada tokoh masyarakat gitu. Nah, dan juga yang pasti kita harus mengikuti rangkaian proses seleksi beasiswa dari awal sampai akhir. Mungkin segitu dulu, Kak. Oh, begitu. Terus, Bang, kalau persiapannya tadi, apakah setelah SMA nih langsung daftar, langsung dapet, atau mungkin ada nunggu dulu setahun nyoba lagi atau gimana, Bang? Langsung dapet kah pasti? Okay. Atau gimana? Ya, saya kan lulusan 2018. Oh begitu. Lulusan MA 2018 dan sekolah saya itu ada program yang mewajibkan kita untuk mengajar volunteer selama 1 tahun. Pengabdian gitu ya Bang? Iya pengabdian betul. Sebetulnya saya datang dari pondok pesantren tapi sederajat dengan madrasah aliyah. Jadi istilahnya sih gap year ya selama 1 tahun itu. Jadi selama 1 tahun itu sekalian saya mengajar, sekalian juga saya mempersiapkan berkas-berkas. Namun tadilah Kak. Saya juga sempat daftar ke perguruan tinggi Indonesia negeri, namun ya namanya anak pesantren kan kurang lah. Saya nggak banyak yang nggak keterima kayak UTBK, pas itu ada ya kayak yang dari Kementerian Agama, saya lupa namanya. Ada juga beasiswa santri dan saya ikut juga Kementerian Agama untuk ke Mesir, tapi belum takdir ya, jadi saya belum mendapatkan dan akhirnya ada info dari
kawan-kawan dari WhatsApp sih ya, akhirnya saya kayak iseng-iseng gitulah, kayak untuk backup gitulah. Kalau misalkan berhadiah emang ya. Betul. Kalau misalkan yang beasiswa ini nggak lolos, kayaknya lumayan nih kalau misalkan ini lulus. Ya, tapi alhamdulillah setelah 2 minggu saya daftar, akhirnya ada pengumuman lulus untuk seleksi pertama. Jadi untuk persiapan itu 1 tahun Kak, 1 tahun ketika saya gap year mengajar. Begitu. Berarti memang rezekinya di Malaysia ternyata ya Bang ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Oke Bang. Oke, makasih Bang Rian. Terus juga Bang Haikal, Bang, boleh juga diceritain gimana proses persiapannya, terus juga syarat-syarat yang harus ya dipersiapkan gitu untuk bisa mendapatkan beasiswa ini tadi. Boleh Bang? Silahkan. Oke, sebenarnya saya setuju ya dengan kata Mbak Ami kalau nyari beasiswa S1 itu susah banget. Karena waktu saya mau kuliah di Malaysia itu benar-benar nggak ada gambaran mau daftar beasiswa apa. Waktu itu saya nemu informasi Mbak, beasiswa Khazanah. Tapi ternyata maksimal 18 tahun. Dan kebetulan iya maksimal. Saya kira minimal kan maksimal ada PHP kan. Iya betul. Dan kebetulan saya sama dengan Mas Ari, kalau saya juga di lulusan pesantren dan setahun wajib ngajar. Nah, tapi bedanya saya setahun ngajar itu nggak ada persiapan sama sekali, soalnya emang bener-bener padat ngajar dan persiapan nggak kepikiran. Jadi setelah ambil ijazah, selesai ngajar, ada waktu sekitar 3 bulan. Nah itu masih bingung nyari kampus di mana, kepikiran kampus aja belum ada. Akhirnya ikut SBMPTN, UMPTKIN, ikut-ikutin aja. Terus habis itu tiba-tiba lihat brosur kampus IAUM, udah daftar aja kayak gitu kan. Tapi kan emang biayanya bukan main-main lah di sini, apalagi international student kan. Nah akhirnya orang tua pada bilang ya udahlah Bismillah maju aja nanti cari beasiswa. Tapi nggak tahu beasiswa apa. Akhirnya ya udah masih belum ada bayangan dan ketemu beasiswa Khazanah juga waktu itu PHP maksimal 18 tahun. Jadi ya udah terbang dulu pakai uang sendiri. Akhirnya sampai di kampus akhirnya barulah yang saya persiapin pertama bukan persiapan beasiswa dulu tapi persiapan biar lolos gak kelas bahasa. Soalnya kalau mau masuk kampus IAIN kan minimal band 6 lah di sini. Kalau IELTS 6, kalau TOEFL 50. Nah, itu yang saya fokusin sebelum masuk kampus. Saya pakai aplikasi kemana-mana. Waktu itu saya bahasa Inggris juga agak kurang, jadi untuk belajar writing sama reading, untuk reading saya pakai aplikasi, untuk writing ada aplikasi saya hafalin semuanya. Jadi jadi ada assignment writing itu kan saya hafalin, nggak paham artinya hafalin aja. Habis itu minta tolong cutting yang udah kuliah di kampus ini, minta tolong soal-soal dulu gimana, saya hafalin, saya pelajarin template-nya. Jadi saya ngerjain pakai template, saya buat template sendiri itu buat writing. Gak tahu artinya, buat template aja gitu. Dan alhamdulillah lolos. Jadi istilahnya nggak kelas bahasa gitu. Jadi langsung kuliah. Itu alhamdulillah. Dan setelah kuliah nih apa nih what's next? Cari beasiswa. Nah, habis itu sampailah pada hari saya ketemu dosen saya itu. Kalau persiapan administrasi ya mungkin mirip sama yang dikasih Thomas Ari. Saya nggak begitu apa sih, soalnya emang banyak banget juga. Dan waktu itu mereka juga minta sertifikat. Nah, untungnya waktu itu sertifikat saya juara-juara dari SD, saya copy semua, saya bawa ke Malaysia. Saya kumpulin satu bandel besar tuh nih. Semuanya dari SD kelas berapa nggak tahu, sampai SMA gitu kan, udah. Terus saya ikutin semua prosedur, saya lihat YouTube gimana cara interview, saya lihat YouTube gimana cara nulis personal statement, semuanya dari YouTube. Itu sih Mbak. Wow, luar biasa. Memang bener ya Bang, kata orang, usaha nggak bakal nyianatin hasil gitu ya Bang ya. Memang nih Bang Haikal dan Bang Rian ini adalah bukti nyata dari quotes itu gitu. Jadi memang harus sering-sering nih bilangin orang, guys ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lihat Bang Haikal, Bang Rian, mereka bukti nyatanya gitu kan. Oke Bang. Nah,
kan buat beasiswa nih, beasiswa itu biasanya mostly bahkan hampir semuanya ya bakal ada feedback atau kayak pengabdian gitu yang harus kita lakukan, kita berikan kepada penyedia itu setelah kita lulus, atau bukan bahkan beberapa beasiswa ada yang harus kita lakukan saat kita sedang kuliah. Nah, kalau boleh tahu dari Bang Rian nih, dari 2 beasiswa yang Abang dapat itu, boleh tahu nggak Bang, feedback apa atau pengabdian apa yang harus Abang berikan? Mungkin saat ini atau nanti setelah lulus dari kuliah. Boleh Bang, silakan. Oke, baik. Untuk beasiswa yang saya dapati ini, yaitu dari kampus saya dan Basnas sendiri, sebetulnya tidak ada spesifik feedback ya, ataupun kayak keterikatan untuk apa ya setelah lulus. Akan tetapi ada yang namanya tanggung jawab yang harus kita penuhi selama kita di kampus dan sampai lulus. Di antaranya kita untuk CGPA sendiri atau IPK kita minimal 2,9. Nah, jadi ada persyaratan nggak boleh kurang dari 2,9. Kalau misalkan kurang dari itu bisa mempengaruhi ke beasiswanya, bisa dipotong ataupun full ataupun beberapa atau party. Selanjutnya kita pun harus aktif berorganisasi di kampus juga, itu kewajiban atau tanggung jawab kita. Selanjutnya bersedia untuk tidak menikah. Wah, selama studi gitu Bang? Ya, pastinya. Berarti Abang bersedia ya Bang ya? Bersedia ya, karena namanya kita di bawah beasiswa, kita harus fokus untuk belajar itu sendiri kan. Benar. Selanjutnya di dalam kampus Al-Bukhari ada namanya 5A core value ataupun nilai-nilai yang diciptakan oleh kampus, yaitu akidah, akhlak, amalan, adab. Kita harus menerapkan itu, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita harus menjaga nama baik kampus dan juga lembaga beasiswa Basnas. Jadi bukan ke feedback sih, lebih ke tanggung jawab gitu loh. Gitu. Berarti dua-duanya begitu, dua-duanya sama ya Bang ya, tidak ada feedback atau apa, tapi lebih ke tanggung jawab selama masa kuliah gitu. Ya, betul. Luar biasa sih. Berarti memang sampai sekarang itu adalah sesuatu yang memang wajib dan benar-benar Abang jaga gitu ya Bang ya, untuk mempertahankan beasiswa ini. Ya, betul sekali. Terus kalau Bang Haikal gimana Bang? Apakah ada feedback atau pengabdian setelah lulus kuliah atau saat ini? Jadi waktu itu saya ingat, waktu itu semua batch beasiswa saya kan tiap tahun buka, dikumpulin di Menara Embeng yang paling atas. Menara Embeng paling atas, ketemu Tan Sri Asman Hasim, ketemu Presiden AIUM, ketemu Rektor, dikumpulin semuanya di satu tempat. Habis itu ada penyerahan sertifikatnya, terus habis itu dibilang bahwa kalian harus berkontribusi sama AIUM gitu. That's it, itu aja. Dan walau di klausul-klausulnya, di modulnya, ya udah berkontribusi. Nah, tapi kalau yang spesifik itu nggak ada juga sih, hampir sama kayak Mas Ari, sama juga ada tanggung jawab bahwa kita harus menjaga IPK minimal 3 sih kalau tempat saya. Tapi kan karena beasiswa ini tiap tahun tuh offer ada, dan IPK-nya selalu naik tiap tahun. Waktu saya daftar itu minimal 3,6, dan tahun kemarin itu udah 3,8, mungkin suatu saat 4 gitu ya, 4,1 gitu, nggak tahu, terus naik. Dan untuk kontribusi sendiri, jadi nggak ada secara detail, tapi mereka beliau cuma bilang apa, kontribusi untuk AIUM, itu aja sih. Kalau untuk nilai tadi berapa yang harus dipertahankan Bang? Kalau untuk saya 3 per semester. 3 per semester ya. Oh begitu. Terus Bang, kalau boleh tahu nih dari Bang Rian dan Bang Haikal dua-duanya, kalau dari beasiswa ini pasti kan bukan sendiri yang apply kan Bang, kan? Pasti ada banyak, nggak mungkin sendiri gitu kan. Kalau boleh tahu kemarin ada berapa lawannya nih Bang? Ada berapa orang yang bisa diterima setiap tahunnya untuk bisa mendapatkan beasiswa ini? Dan apakah pertarungan itu sengit atau bagaimana? Boleh cerita dari Bang Rian dulu? Oke Kak, kalau dibilang sih ya betul-betul persaingannya ketat banget karena beberapa sekitar ada 500-an orang ya Kak daftar untuk mendapatkan beasiswa ini, karena siapa sih yang nggak mau full scholarship gitu Kak? Bener, full semuanya malah Bang, all in tadi Abang bilangnya. Ya, jadi ada tahapan berkas dan ada tahapan wawancara ya. Kalau untuk berkas sendiri, waktu itu saya di seleksi ada sekitar 100. Alhamdulillah saya lolos. Kemudian
masuk ke seleksi interview. Interview itu yang lolos ada 42. Jadi dari ratusan yang lolos waktu itu hanya 42. Jadi memang kerasa banget waktu itu perjuangannya, karena kan saya di Bogor waktu itu ya, Bogor, dan harus datang ke Jakarta karena kantor Basnas sendiri di Jakarta. Saya bolak-balik gitu. Bolak-balik Bogor Jakarta, tapi ya itulah bolak-baliknya itu ternyata kerasa manisnya gitu. Alhamdulillah, memang tuh yang tadi kita bilang lagi Bang, ingat usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya Bang ya. Alhamdulillah luar biasa. Terus kalau Bang Haikal gimana Bang? Ada berapa juta gitu lawannya saat itu? Oke, jujur ya Mbak Ami, jadi saya pun tahu kalau beasiswa saya tuh full semua cover, itu mungkin setelah seminggu setelah saya dapat. Sebelumnya saya nggak tahu ini dapat apa aja, nggak tahu, apply dulu ya Bang ya. Iya. Nah, terus ada cerita menarik juga. Waktu itu kan seleksi berkas. Saya nggak tahu yang daftar berapa untuk berkas. Dan alhamdulillah saya lolos berkas. Nah, di interview ini menarik. Waktu itu ada 40 interview yang dipanggil. 40 orang interview. Hari itu aku ingat jam 9, jam 10 saya waktunya interview kan. Dan hari itu juga saya harus ada, pokoknya ada acara dengan KBRI. Pas banget. Jadi saya waktu itu bingung. Ini ikut KBRI atau wawancara? KBRI ini kewajiban negara, wawancara gimana ya, pilih yang mana, bingung waktu itu. Nah, akhirnya saya telepon orang tua, jawaban orang tua saya cukup fantastis, kamu harus ikut dua-duanya. Gimana ikut dua-duanya? Akhirnya bingung kan, akhirnya ya udahlah, bismillah. Akhirnya karena yang paling dekat di kampus, saya interview satu-satu, dan setelah interview itu saya langsung ke KBRI, ada acara di situ. Nah, terus waktu interview itu beberapa hari kemudian alhamdulillah keterima, dan waktu itu ada 10 orang yang keterima, 7 orangnya orang lokal, orang Malaysian, dan itu perempuan semua, 3 orang internasional. Satu saya dari Indonesia, satu teman saya udah lulus dari Bangladesh, satu lagi dari Myanmar udah lulus juga. Jadi 2 orang itu udah, saya waktu itu masih first year, dan 2 orang itu udah third year, fourth year. Jadi saya masih adik-adik, itu masih paling muda. Kalian udah lulus. Itu sih maksudnya menariknya di situ. Ada gambling. Baik. Oke. Itu tadi Bang. Terus ini sebenarnya kita juga ada titipan pertanyaan nih dari followers PPI TV Malaysia. Jadi dari beberapa pertanyaan kita udah ada nyaring 2 pertanyaan. Mungkin boleh nih pertanyaan pertama dari N Plus. Dia nanya nih Bang, ada sesi review esai untuk apply scholarship, untuk apply scholarship nggak gitu? Jadi ada sesi review esai nggak gitu? Kalau dari Bang Rian gimana Bang? Ada sesi review esai? Oke, kalau karena kan beasiswa Basnas ini mulai kerjasama waktu tahun saya per tahun itu pertama kerjasama Basnas dengan Al-Bukhari tahun 2019 waktu itu. Jadi kalau untuk tahun saya nggak ada sih ya, nggak ada. Jadi cukup simple, maksudnya nggak terlalu complicated. Akan tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya kita diharuskan untuk menulis esai tentang perjuangan kita kayak gitu. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris seperti itu. Itu untuk apa? Untuk persyaratan Basnas sendiri sebenarnya. Kalau untuk kampus Al-Bukhari nggak ada. Oh begitu, oke siap. Terus Bang, kalau boleh tahu, kalau misalnya nih ada teman-teman atau adik-adik yang pengen beasiswa, mau dapat beasiswa yang sama dengan Abang, boleh tahu nggak Bang di mana bisa mereka ngelihatnya? Mungkin ada website atau sumber dari mana mereka bisa tahu info lebih lengkapnya? Oh wah sekarang karena media platform ini sudah banyak tersebar di mana-mana, khususnya sosial media. Yang pasti teman-teman bisa follow Instagram Lembaga Beasiswa Basnas. Di situ tercantum secara detail bagaimana prosedur dan pendaftaran, buklet dan lain-lain. Website juga boleh buka Lembaga Beasiswa Basnas sebetulnya. Jadi stay tune aja sebenarnya, stay tune di Instagramnya Lembaga Beasiswa Basnas. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih postingan-postingan, ataupun kalau yang mau ngelihat kiat-kiat cara-cara gimana sih gitu loh, cara-cara biar bisa lolos dan juga berkas dan lain-lain, boleh lihat highlight-nya
highlight daripada lembaga beasiswa Basnas sendiri gitu. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Terus kalau dari Bang Haikal gimana, Bang? Ada nggak tadi yang sesi review esai untuk apply scholarship ini? Kalau review essay, maksudnya kalau disuruh bikin, ya kamu harus bikin essay tentang ini, nggak ada. Cuman di situ kita disuruh nulis kenapa kamu daftar beasiswa dan apa, bagaimana keadaan keluarga kamu, dan itu menurut saya udah kayak essay dan itu cukup challenging karena kita disuruh menulis secara struktur dan sistematis biar yang baca tuh paham kita apa, kondisi kita kayak gimana. Kayak gitu sih, Kak. Oh begitu, oke siap Bang. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan terakhir dari Bumi 055. Kak, untuk penerima beasiswa kebanyakan biasanya ngambil jurusan apa dan di mana gitu? Boleh dari Bang Haikal dulu? Oke, kalau beasiswa saya ini cukup gimana ya? Maksudnya tiap tahun mereka emang nggak offer untuk semua jurusan. Dan waktu itu cuma terbuka untuk 3 jurusan kayaknya. 5 jurusan. Waktu itu ada komunikasi, jurusan hukum, jurusan komputer atau ICT, sama fikih kalau nggak salah. Dan tahun berikutnya beda lagi, tahun berikutnya beda lagi. Kalau untuk beasiswa saya. Tapi kalau di kampus saya, di IAIUM, itu semua jurusan ada beasiswa. Kalau menjawab pertanyaan tadi Bulu 005 secara general, saya yakin semua jurusan ada beasiswa, tinggal kita mau nyari atau enggak, dan kita mau struggle atau enggak gitu sih. Oke, siap. Terus Bang, tadi juga yang belum saya tanyakan nih Bang, kalau mau tahu info lebih lanjut tentang beasiswa ini bisa dilihat di mana ya Bang ya? Oke, beasiswa ini biasanya di-upload di website kampus di iim.edu.my di bagian AIF, karena saya di bawah lembaga zakat IAIM Endowment Fund, itu selalu update di situ. Dan juga tapi kan saya dapat beasiswanya kalau udah masuk kuliah dulu, jadi daftar dulu jadi student baru bisa dapat. Itu biasanya ditempel di depan AIF atau di depan finance. Jadi sering-sering lewat situ, sering-sering mantengin kalau mahasiswa IAIUM. Ya. Berarti memang beasiswanya ini untuk ongoing student ya Bang ya? Nggak bisa dari awal gitu? Nggak bisa. Nggak bisa dari awal. Tapi kalau Bang Rian tadi bisa dari awal ya Bang ya? Ya, khusus kalau untuk kampus saya memang dari awal. Termasuk kelas bahasanya pun harus ngikut dari awal. Dari awal, oke. Terus Bang, kalau yang tadi pertanyaan dari Blumi 055 ini Bang, untuk beasiswa kebanyakan biasa ngambil jurusan apa dan di mana? Kalau Abang gimana? Oke, karena Al-Bukhara International University ini sebetulnya adalah lebih ke kampus bisnis ya, karena rektornya pun penerima Nobel daripada sosial bisnis, yaitu Profesor Muhammad Yunus. Jadi memang kalau ada sebutannya kampus saya tuh, jadi kampus sosial bisnis gitu. Jadi ya kebanyakan mahasiswa yang memilih itu mereka memilih bisnis. Tapi saya karena memang passion saya dalam bidang education, mengajar, saya memilih bidang elementary education gitu. Jadi kebanyakan memang mayoritas kawan-kawan Indonesia saya, mereka banyak yang memilih bisnis secara umum, ada juga bisnis untuk human resource dan marketing dan lain-lain. Jadi bisnis memang paling banyak. Jadi walaupun bisnis tapi tetap tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lain gitu ya Bang ya? Iya, seperti saya kan ngambil education, tapi saya pun bisnis pun suka, makanya sekarang saya memang lagi merintis bersama kawan saya namanya Bintang Astiana. Saya merintis namanya sosial bisnis juga, tadilah bundle shop. Jadi walaupun program kita beda, jurusan kita beda, tapi kita memang diberikan kesempatan penuh untuk mencoba mendirikan bisnis kita sendiri di kampus ini, alhamdulillahnya itu. Wah, luar biasa. Berarti memang kampusnya ini luar biasa sekali ya Bang ya. Itu tadi kampusnya itu di daerah mana ya Bang ya, kalau boleh tahu? Oke, untuk Malaysia ini namanya Kedah ya, namanya negeri Kedah. Jadi di bagian atas Malaysia. Bagian atas. Dekat laut sebetulnya. Dekat laut, wow, luar biasa. Enak dong Bang, bisa liburan gitu ya, sekali-sekali ke pantai gitu. Iya, jadi memang kampus saya memang lokasinya strategis. Dia ada di kayak pusat kota namanya Alor Star. Jadi kalau misalkan mau refreshing pun kita bisa ke pusat kotanya, ada alun-alun. Terus memang tempatnya nggak terlalu seramai di Kuala Lumpur ya Bang ya, kayak Bang Haikal. Iya, itu termasuk kota metropolitan ya, ibu kota. Benar. Kalau Kedah sendiri memang kayak negeri yang nggak terlalu ramai gitulah.
gitu. Berarti nanti kalau misalnya tim PPI TV mau main-main ke Kedah, boleh ngubungin Bang Rian, boleh ya? Banget, ditunggu deh pokoknya. Oke, kalau Bang Haikal, kalau IUM sih siapa yang nggak tahu ya Bang ya? Udah jelas di Gombak gitu. Oke, nih Bang, terakhir sebelum kita tutup sesi podcast kita malam ini, dari Bang Haikal, kalau boleh tahu Bang, mungkin boleh kasih sedikit tips dan pesan untuk adik-adik atau teman-teman yang saat ini sedang sama-sama menjadi pejuang beasiswa nih Bang. Mungkin boleh sedikit diberikan kepada mereka untuk lebih siap menghadapi dan menghadapi segala challenge dan juga semuanya deh untuk mendapatkan beasiswa ini Bang. Boleh sedikit tips dan pesannya Bang? Oke, kalau menurut saya sendiri yang paling penting adalah mindset, karena kita harus yakin bahwa kita bakal dapat, dan doa. Tapi doa ada copywritingnya nih, doa. Saya mau bagi-bagi. Jadi cara berdoa biar terkabul gimana ya? Maksudnya cara berdoa biar langsung masuk itu kita fokus ke feeling, bukan fokus ke pikiran. Jadi feelingnya gimana? Dicari biar enak. Yang pertama doanya harus detail. Terus 5W1H kalau bisa. Terus habis itu yang kedua doanya itu benar harus detail sampai tanggalnya kapan kita mau dapat gak dapat tuh urusan nanti, yang penting feelingnya boleh nanggung gitu ya Bang ya. Iya, terus habis itu yang kedua doanya ketika kita berdoa nggak boleh ada apa ya, psychological dissonance, maksudnya nggak boleh ada perang batin. Misalnya kayak kita, misalnya saya berdoa sekarang besok mau dapat mobil, kan kayak alah nggak mungkin. Nah itu nggak bisa. Jadi harus allowing, harus terus-terusan gitu, harus nyaman feelingnya. Terus yang ketiga, berdoa waktu otak kita di gelombang theta. Maksudnya gelombang theta itu gimana? Itu gelombang di mana otak kita antara sadar dan nggak sadar, dan kita ada dalam kondisi subconscious. Jadi itu waktu kita sebelum tidur, atau untuk kalau misalnya musim pagi-pagi bangun tahajud atau sholat subuh. Nah itu cocok banget untuk kita berdoa, karena itu alam bawah sadar kita aktif. Nah jadi saya pakai cara itu. Dan juga yang kedua, itu cara yang pertama berdoa. Yang kedua informasi, cari informasi sebanyak-banyaknya. Maksudnya gimana? Kita, kalau cara saya nih, misalnya saya dimasukin grup WA, dan grup WA-nya tuh ada banyak orang, dan itu udah selesai, misalnya kayak grup kelas atau grup seminar gitu, pada level satu-satu saya enggak. Soalnya kenapa? Nanti pasti di grup itu ada yang iklan, bagi informasi, ngapain. Nah, itu adalah cara saya untuk cari informasi kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga, jangan pernah kepikiran ketika kita mau apply beasiswa, kalau kita, paling nggak diterima. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu harus istilahnya dibasmi dulu. Karena itu kan feeling kita jadi nggak enak. Jadi kayak kita hanya punya mindset, wah beasiswa cuma untuk orang pinter, beasiswa untuk orang yang yang needy, yang perlu banget, atau beasiswa untuk orang ini. Makanya kita punya pikiran kayak gitu, akhirnya feeling kita nggak enak. Jadi doanya sudah terkabul. Makanya biar doa terkabul, feeling kita harus feeling good, karena feeling good is most important. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih, luar biasa sekali Bang. Saya sampai terdiam ini Bang, nggak tahu lagi gimana, keren banget. Terus kalau Bang, dari Bang Rian nih Bang, tips dan pesannya untuk sesama pejuang beasiswa, boleh silahkan Bang. Oke, jadi halo para pejuang beasiswa nih, para pemuda. Karena namanya pemuda itu merupakan masa kita untuk apa ya? Untuk kita bertumbuh. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, yang kita mau lakukan, lakukanlah selagi kita mampu. Jadi kalau memang kalau orang tua saya selalu menanamkan yang pasti sabar, dan juga be resilience. Yang resilience itu kita harus tangguh. Jadi misalkan ada banyak tantangan, ada banyak goncangan, ada banyak kegagalan, kita harus tetap tahan, karena itu kehidupan itu selalu mendatangkan kita sesuatu yang unexpected ya. Kadang kita berharap maju, tapi ternyata mundur. Tapi memang itu proses, dan setiap proses itu justru yang harus kita nikmati. Nah gitu. Dan juga tadi ya, ketika kita gagal dalam coba satu beasiswa, coba lagi gitu loh. Karena jujur saya juga sempat ngerasa putus asa, sekitar ada 6-7 perkuliahan yang saya apply tapi tidak ada yang lolos. Itu jujur itu saya sempat berada di titik yang memang ada di bawah banget, titik terendah. Tapi saya pikir lagi, mungkin finish saya ini, maksudnya finish saya ini sebentar lagi gitulah, mungkin setitik lagi. Kalau misalkan saya udah mundur,
kayaknya sayang banget, makanya gagal coba lagi. Dan terakhir ada satu quote yang yang baru-baru ini saya dengan kawan-kawan project sosial bisnis kita buat. Jadi quote-nya itu, karena kita terlalu luar biasa untuk menjadi biasa-biasa saja. Seperti itu. Itu luar biasa. Oke, terima kasih ya Bang Rian dan Bang Haikal. Ini saya merasa beruntung sekali berada di sini sekarang karena dikelilingi orang-orang hebat yang positif mindset-nya itu kerasa banget nih. Jadi saya rasanya sekarang, wow, bisa nggak ya, masih belum telat berarti kan mau nge-apply beasiswa gitu ya Bang ya. Jadi terima kasih buat Bang Rian dan Bang Haikal sekali lagi. Mungkin kalau setelah ini Bang ada teman-teman atau adik-adik yang mungkin ingin menghubungi Bang Rian atau Bang Haikal, mungkin ada Instagramnya yang boleh di-share nanti ya Bang ya, boleh kita share nanti di caption mungkin. Jadi kalau mereka mau nanya boleh Bang ke Instagram Bang? Boleh banget dong. Boleh, oke, terima kasih Bang. Terima kasih banyak sekali lagi nih, nggak berhenti nih Bang bilang makasih serius. Jadi mungkin sampai di sini aja sesi podcast kita malam ini. Saya mewakili PPI TV Malaysia sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk motivasinya dan juga untuk membagikan cerita suksesnya nih untuk mendapatkan beasiswa S1 di Malaysia. Dan saya berdoa juga semoga Bang Haikal dan juga Bang Rian dilancarkan studinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Dan nggak sabar nih, semoga nanti kita dipanjangkan umur dan diberikan rezeki untuk bisa bertemu langsung nih, insya Allah ya Bang, di KL atau mungkin di Kedah gitu, atau di Gombak juga bisa ya kan Bang kan. Oke, sekali lagi terima kasih Bang. Mungkin sampai sini aja. Mungkin saya tutup sampai di sini dan begitu Bang. Oke, saya Elhami Syifa mewakili PPI TV Malaysia dari Pelajar untuk Pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.